وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Temanya kajian pada malam hari ini adalah Tarbiyatul Aulad Islami, yaitu pendidikan anak yang Islami atau kewajiban mendidik anak yang Islami. Bahasa lain, pendidikan Islam terhadap anak-anak, gitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini saya angkat satu ayat firman Allah surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taruku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Wal yakhshal ladzina, hendaklah takut ya orang-orang, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, dan hendaklah orang-orang itu mengkhawatirkan andaikan meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, generasi yang lemah, generasi yang tidak punya kekuatan apa-apa. Apa yang dimaksud firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu, yaitu dzurriyyatan dhi'afa, yaitu generasi yang lemah. Kalau kita kaitkan dengan pesan dari seorang yang bijaksana yang bernama Luqmanul Hakim, yang namanya diabadikan oleh Allah di Al-Quran dalam surat, yaitu surat Luqman, ya. Beliau berpesan kepada putranya, intinya demikian: wahai anakku, carilah kekayaan di muka bumi ini, karena sesungguhnya tidak ada orang yang paling fikir, paling fakir, paling miskin di dunia ini kecuali apabila ditimpa 3 perkara. Yaitu yang pertama adalah riqatun fi dini, lemah agamanya. Yang kedua adalah wadhufun fi aqli, lemah akalnya. Dan yang ketiga adalah wadahabu muru'ati, hilang rasa malunya. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama yaitu lemah agama, lemah iman, berarti anak-anak generasi muda atau anak-anak kita itu tidak punya kekuatan iman, tidak punya agama, sehingga kehidupannya hampa, kehidupannya tidak ada yang nuntun, kehidupannya adalah hanya berdasar logika saja, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada nabi, malaikat dan sebagainya. Jadi lemah di sini, tidak punya agama. Oleh karena itu, pertama yang kita didikan kepada anak itu agama. Jangan lupa keimanan, kenalkan Allah, kenalkan malaikat, kenalkan nabi dan rasul, kenalkan kitab Al-Quran, kenalkan rukun iman, rukun Islam. Itu yang pertama, karena ini pondasi kehidupan. Karena itu adalah kekuatan yang luar biasa untuk mengarungi kehidupan. Orang kalau sudah punya iman kuat, agama kuat, senakal apapun, pada suatu saat ia akan kembali dan akan sadar. Tapi secara umum, insya Allah, kalau sudah dididik agama dengan kuat, iman dengan kuat, mayoritas baik. Itu insya Allah. Ada 1-2 itu kan wajar, ya, namanya manusia. Itulah yang pertama. Yang kedua, harus kita didik ilmu. Karena kalau yang kedua tadi kan, yaitu wadhufun fi aqli, yaitu lemah akalnya, artinya tidak berilmu, tidak sekolah, tidak belajar, tidak untuk mencari pengetahuan. Itu jangan sampai.
Kalau itu tidak dilakukan berarti termasuk salah satu faktor orang yang miskin, orang yang fakir, yang lemah. Ya. Karena itu kita di dalam mendidik anak kita itu hendaklah betul-betul yaitu dengan baik, dan sekolahkan di sekolah-sekolah yang yaitu mengajarkan iman, mengajarkan agama, mengajarkan ilmu yang benar. Yang ketiga adalah wadahan umuruati, hilang rasa malunya. Apa maksudnya? Tidak berakhlak, ucapannya tidak bagus, perkataannya kasar, suka mencela, menghina, tidak taat pada orang tua, tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang muda, pembohong, penipu, perusak dan sebagainya. Itu namanya hilang rasa malunya. Dia melakukan maksiat itu bangga. Dia minum tidak merasa izin, justru bangga kadang-kadang. Dan dia berbuat buruk itu tidak merasa salah. Contoh koruptor yang luar biasa yang kita lihat sekarang. Koruptor minyak BBM, ya, oplosan Pertalite dan Pertamax. Itu yang dirugikan 1.600 triliun. Coba bayangkan, uang segitu dimuat di sini, nggak kira muat Pak masjid ini ya. Ya Allah, jadi orang itu kok sudah tega-teganya begitu, ya, karena hanya ingin mendapatkan kekayaan, ya. Belum sebelumnya berapa timah, ya. Timah itu dimakan berapa? 241 triliun. Coba, ya. Sebelumnya lagi BI uang menguap berapa? 341 triliun. Ya. Sebelumnya lagi koperasi Asabi milik ABRI itu, ya, enggak jelas. Milik Jiwasraya juga enggak jelas. BUMN ku entek dirampukin wong-wong niku kuwi, ya. Wong sing serakah. Masya Allah, luar biasa. Ini karena tidak berakhlak, ya, tidak punya akhlak, karena kurang imannya dan tidak berakhlak, tidak kuat agamanya. Itu pesan Luqmanul Hakim. Oleh karena itulah pesan Rasulullah kepada kita, yaitu mendidik anak itu tidak hanya sekarang. Mulailah dari proses yang bagus, ya. Apa proses? Waktu kula jenengan kumpul suami istri itu ojo cuma celingkrik tok. Ya? Doa dulu. Diajari oleh Rasulullah, ya. Kalau mau berkumpul, Allahumma jannibnas syaiton wa jannibis syayatin ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan untuk mengganggu apa-apa yang kau karuniakan nanti kepadaku. Artinya anak, jangan sampai nanti kalau kau beri putra putri itu diganggu oleh setan. Itu doanya kalau mau berkumpul. Nah, orang-orang sekarang banyak yang lupa, ya. Apalagi sudah semangat gitu, ya. Itu hati-hati anak muda yang mau nikah, ya. Nah, jangan lupa kalau proses berdoa minta perlindungan ke Allah. Yang kedua, perbaiki namanya, ya kan? Namanya itu mengandung doa. Jangan sembarang nama. Menurut Rasulullah nama yang bagus itu dari Al-Quran. Hasan, Husain, Abdullah, Abdul Razak, ya. Itu. Ustaz, apa boleh bahasa Jawa? Boleh, tapi yang bagus Budi, Raharjo, Sugeng, gitu, ya. Ya, boleh, nggak apa-apa. Tapi kata Rasulullah yang bagus nama dari Al-Quran. Tapi jangan tiru dari Al-Quran, ya. Nanti ngambilnya keliru. Harus tanya Ustaz, tanya kiainya, ya. Nanti aku ngambil ke Quran, tiba-tiba ketemu musyrikun. Tak jenengi anakku musyrikun, ya. Lu waktu itu Quran. Lu artinya apa? Orang-orang musyrik. Ya. Nah, ini jadi harus tanya dulu kalau nggak ngerti. Tapi kalau ngerti ya nggak apa-apa, ya, sudah paham gitu. Jadi namanya cuma doa. Besok di hari kiamat itu akan dipanggil nama-nama bapakmu itu, ya, itu dengan nama yang bagus itu semuanya. Oleh karena itu berilah nama yang baik. Yang kedua menurut Rasulullah yaitu didiklah adabnya, ya.
Artinya akhlaknya mulai kecil ditanamkan tauhid, makan bismillah, selesai alhamdulillah. Kalau mau sekolah pamit orang tua, salaman, assalamualaikum, pulang juga yaitu salam, buka pintu dan meletakkan, diatur semua akhlaknya. Jadi dibiasakan akhlak yang bagus, yang baik, yang sopan santun ya, sehingga itu menjadi anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Dia pinter, dia juga menjadi akhlakul karimah. Yang ketiga, Rasulullah memerintahkan kepada kita yaitu mengajari baca tulisnya. Artinya diajari, kalau kita tidak bisa mengajari sendiri, sekolahkan. Jangan lupa kita punya harta, punya apa itu demi anak supaya sukses, jangan eman ya. Jadi berikan ya semampu kita. Kalau tidak mampu betul, minta jalan kepada Allah. Insya Allah akan ada jalan untuk sekolah ya. Kemudian wal hikmah ya, kemudian ajari hikmah, kebijakan. Anak jangan dimanja terus, sekali-kali kasih tanggung jawab. Ada problem solving ya, yaitu untuk memecahkan sesuatu, kasih pekerjaan rumah, kebersihan dan sebagainya. Perlu, jangan dimanja terus. Kalau dimanja terus, walaupun mampu ya orang tuanya, itu nggak bagus. Akhirnya nanti suatu saat orang tua bangkrut, anaknya nggak bisa apa-apa, ya. Akhirnya bingung dia, ya, karena nggak punya kemampuan, keterampilan di dalam menghadapi hidup. Kan hidup ini tidak selalu enak terus. Kadang-kadang enak, kadang tidak ya. Nah itulah sehingga dididik hikmah. Dan terakhir, keempat, kewajiban kita terhadap anak itu kalau sudah dewasa dinikahkan. Jangan lama-lama ya. Kalau sudah ada jodohnya segera dinikahkan supaya selamat. Tidak banyak maksiat ya karena bergaul dengan kawan-kawan yang lainnya. Itu yang harus dididik kita. Oleh karena itu ayat tadi An-Nisa 9 tadi adalah Allah melanjutkan firman-Nya, khaufu alaihim. Hendaklah kamu benar-benar mengkhawatirkan mereka masa depannya. Itu jangan sampai lemah. Ya. Kemudian Allah menasihati lagi, falyattaqu, karena itu hendaklah kamu di dalam membina, memproses anak-anak kita itu dasarnya adalah takwa kepada Allah. Jangan lupa ya, karena kita takwa kepada Allah. Oleh karena itu ditutup dengan ayat wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kamu mengucapkan yang sangat baik. Artinya mendidik anak itu dengan metode yang persuasif. Ya, metode yang mendidik masa depan, metode yang mendidik pemahaman kepada anak. Sehingga betul-betul anak-anak kita ke depan itu menjadi orang dewasa yang luar biasa, kuat imannya, pinter ilmunya, bagus akhlaknya, jadi apa saja bagus, bermanfaat. Dokter bagus, insinyur bagus, presiden bagus, gak nipuan, gak nyolongan ya. Jadi bagus ya, gak bujuan. Itu kalau iman dan ilmunya, akhlaknya bagus. Saya kira itu ya pas per 15 menit. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kula panjenengan diparingi Allah sehat wal afiat, panjang umur yang bermanfaat, cukup rezeki yang berkah, dan nanti kalau dipanggil Allah husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.